Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Kak Andri atau KM. Jadi kali ini seperti biasa kakak akan kembali memberikan clue atau kisi-kisi dari Panter Mandiri yang ke-9 untuk mata pelajaran geografi. Nah, jadi Panter Mandiri ini adalah salah satu syarat bagi kalian agar bisa mengikuti tryout di rumah belajar offline. Jadi, disimak baik-baik ya supaya kalian bisa menjawab soal Panter Mandirinya. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari pembahasan clue atau kisi-kisi nomor 1. Nah, di sini soalnya Taman Nasional Yosemite adalah sebuah cagar alam di California, negara bagian Amerika Serikat, sekitar 4 jam naik mobil dari San Francisco. Konsep geografi yang terkandung dalam informasi di atas adalah titik-titik. Jadi untuk nomor 1 ini, clue atau kisi-kisi atau materi yang akan kakak bahas yaitu tentang konsep geografi. Mungkin di sini kita udah sering ya bahas tentang konsep geografi, baik itu di fokus atau di materi super fokus simulasi, atau bisa juga bahas di Panter reguler. Nah, di sini kakak akan coba mereview lagi ya tentang konsep geografi, terutama yang berkaitan dengan opsi jawabannya. Yang A itu adalah konsep keterkaitan ruang. Nah, jadi konsep keterkaitan ruang ini adalah konsep yang mengkaji kaitan atau hubungan antara satu ruang dengan fenomena yang ada di dalamnya, atau bisa juga hubungan atau kaitan antara ruang dengan ruang yang lain. Nah, itu keterkaitan ruang ya. Kemudian konsep yang kedua ada konsep keterjangkauan, yaitu konsep yang mengkaji mudah atau tidaknya suatu tempat untuk dijangkau atau ditempuh, dipengaruhi oleh kondisi topografi, sarana transportasi, dan juga interaksi wilayah. Kemudian, konsep yang ketiga ada konsep nilai kegunaan, yaitu konsep yang mengkaji nilai atau manfaat dari suatu fenomena, objek, atau tempat di permukaan bumi. Yang keempat, ada konsep lokasi, yaitu konsep yang mengkaji kedudukan atau posisi dari suatu objek di muka bumi. Konsep lokasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada konsep lokasi absolut yang menggunakan posisi garis lintang dan bujur atau astronomis, dan juga ada lokasi relatif yang berdasarkan kedudukan atau lokasi lain yang dijadikan acuan. Kemudian yang terakhir ada konsep jarak, yaitu konsep yang mengkaji panjang horizontal dari satu titik atau satu tempat atau satu wilayah ke tempat wilayah atau titik lain. Sama seperti konsep lokasi, konsep jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu ada jarak absolut yang merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan satuan panjang seperti meter, kilometer, sentimeter, mil, inch, dan lain-lain. Sedangkan jarak relatif itu jauh dekatnya suatu tempat, wilayah, atau titik yang dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu seperti rute, biaya transportasi, sarana transportasi, dan juga kenyamanan. Nah, kira-kira dari 5 konsep ini, soal nomor 1 nih berkaitan dengan atau konsep apakah? Nah, yang sesuai. Nah, udah bisa ya, tahu ya jawabannya ya. Oke. Kemudian kita sekarang ke pembahasan clue atau kisi-kisi di soal nomor 2. Oke, untuk soalnya nomor 2, kearifan lokal di Indonesia sangat beragam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu kearifan lokal di bidang pertanian adalah titik-titik. Untuk clue atau kisi-kisi atau materi yang akan kakak bahas untuk soal nomor 2 ini adalah berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal sendiri ini adalah sebuah perilaku
atau perilaku atau sikap dari sebuah masyarakat atau individu manusia di mana dia bersikap bijak atau selaras hidup berdampingan dengan alam atau lingkungan di sekitarnya. Nah, kearifan lokal di Indonesia sendiri ada banyak banget ya. Nah, karena berkaitan juga dengan budaya. Nah, jadi di setiap wilayah di Indonesia memiliki berbagai macam kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Nah, oke, kakak akan coba bahas berdasarkan opsi jawaban lagi ya. Nah, yang pertama itu ada Subak. Nah, jadi Subak ini berasal dari Bali, yaitu dia organisasi kemasyarakatan yang khusus untuk mengatur sistem pengairan sawah atau dikenal dengan nama irigasi yang digunakan ketika melakukan bercocok tanam, terutama tanaman padi. Kemudian yang kedua ada Sadranan atau bahasa Jawanya namanya Nyadran. Nah, ini dari Jawa Tengah, yaitu dia sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa setiap menjelang atau mau memasuki bulan suci Ramadan atau bulan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga ada Turun Tanah. Ya, dia dari Jawa Tengah, yaitu dia adalah budaya warisan leluhur dari masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7-8 bulan, di mana bayi tersebut telah mampu menginjakkan kakinya ke tanah atau mulai belajar berjalan. Berikutnya ada Trihita Karana dari Bali, yaitu dia adalah sebuah konsep spiritual, kearifan lokal, sekaligus falsafah hidup dari masyarakat Hindu yang ada di Bali yang bertujuan untuk membentuk keselarasan dari hidup manusia. Dan yang terakhir ada Pikuku Karuhun, dia dari Banten, Baduy, yaitu dia sebuah aturan adat dari masyarakat suku Baduy yang mengatur kehidupan sehari-hari, kemudian diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Oke. Nah, udah bisa ya, udah tahu ya kira-kira mana nih kearifan lokal dari 5 kearifan lokal ini yang berkaitan dengan bidang pertanian. Nah, oke. Kemudian kita ke soal nomor yang ketiga. Nah, untuk pembahasan clue atau kisi-kisi Panter Mandiri yang ke-9, yang ke nomor 3, untuk ini materinya yaitu tentang dinamika penduduk. Nah, jadi soalnya adalah fenomena kependudukan seperti natalitas, mortalitas, dan juga migrasi penduduk menjadi fokus kajian titik-titik. Nah, jadi natalitas, mortalitas, dan migrasi penduduk ini adalah salah satu bagian yang disebut dengan nama dinamika penduduk atau faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk sendiri artinya adalah perubahan berupa bertambah atau berkurangnya dari jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nah, oke. Apa aja sih Kak 3 faktor ini yang tadi ada di soal? Yang pertama ada natalitas. Natalitas ini artinya adalah kelahiran, yaitu bertambahnya penduduk. Kemudian faktor yang kedua ada mortalitas, yaitu kematian yang mengakibatkan penduduknya menjadi berkurang. Dan terakhir ada migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi ini bisa bikin penduduk itu nambah atau berkurang, tergantung dia migrasi masuk atau migrasi keluar. Kalau migrasi masuk atau imigrasi berarti penduduknya nambah. Kalau misalnya dia emigrasi atau migrasi keluar berarti penduduknya berkurang. Nah, berarti fokus kajiannya apa nih? Nah, karena dia berkaitan dengan dinamika penduduk. Nah, tentang penduduk, kalau dikaitkan dengan kajian geosfernya, nah itu berkaitan dengan apa? Nah, kakak kasih clue dikit. Nah, jadi kajian geosfer itu ada 5 ya. Nah, ada litosfer,
ada atmosfer, ada hidrosfer, kemudian ada biosfer, dan yang terakhir ada antroposfer. Nah, tentang manusia, antroposfer, kemudian tentang biosfer, flora dan fauna, kemudian ada lagi hidrosfer, air, kemudian atmosfer, udara, dan yang terakhir litosfer, batuan dan tanah. Nah, kira-kira mana ya yang berkaitan dengan penduduk atau ya penduduk. Nah, terutama yang natalitas, mortalitas, dan migrasi itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4, gumuk pasir atau sand dunes di daerah gurun pasir merupakan fenomena alam yang terbentuk akibat proses sedimentasi titik-titik. Nah, untuk clue atau kisi-kisi nomor 4 ini, kakak akan coba bahas tentang jenis-jenis sedimentasi ya, atau macam-macam sedimentasi. Jadi sedimentasi ini artinya adalah pengendapan, penimbunan material yang sudah dierosi atau yang sudah dilapuk ke tempat lain. Nah, di tempat lain. Nah, oke. Sedimentasi sendiri itu ada 4 macam ya, atau ada 4 jenis. Yang pertama ada sedimentasi akuatis atau sedimentasi air sungai. Nah, jadi sedimentasi akuatis adalah sedimentasi atau pengendapan materi yang terbawa oleh aliran air sungai. Nah, itu ya. Jadi akuatis, aqua, air. Nah, air sungai. Kemudian yang kedua, ada sedimentasi aeolis atau angin. Nah, sedimentasi aeolis atau anginnya adalah pengendapan materi atau sedimentasi materi yang terbawa oleh angin. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ada sedimentasi marin atau laut, yaitu sedimentasi atau pengendapan materi yang terbawa oleh gelombang air laut. Kemudian terakhir, ada sedimentasi glasial atau es, yaitu sedimentasi atau pengendapan material yang terbawa oleh gletser atau es. Nah, kira-kira sand dune atau gumuk pasir yang ada di daerah gurun ini terbentuk dari sedimentasi apa nih? Air sungai kah? Atau akuatis? Aeolis kah? Atau angin? Marin atau laut? Atau glasial, es? Nah, bisa ya membayangkan kira-kira apa jawabannya? Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Untuk soalnya, dalam kajian pengembangan wilayah, wilayah dengan topografi datar lebih cepat berkembang daripada wilayah yang bertopografi kasar karena titik-titik. Oke, jadi kalau kita ngomongin pengembangan wilayah, itu ada 5 faktor ya yang mempengaruhi suatu wilayah itu bisa berkembang lebih pesat atau berkembang justru malah lebih lambat. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Biasanya, wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah dan bisa dikelola dengan baik itu akan lebih cepat berkembang. Kemudian, yang kedua ada faktor lokasi. Nah, lokasi yang strategis itu biasanya lebih cepat berkembang ya. Nah, karena dia menguntungkan untuk aktivitas ekonomi, makanya lebih cepat berkembang. Kemudian yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan soal topografi. Nah, jadi topografi itu tinggi rendahnya muka bumi, dan biasanya daerah yang lebih rendah, dataran rendah, dan relatif datar, landai, itu lebih cepat berkembang dibandingkan daerah yang topografinya kasar atau berupa pegunungan, naik turun. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu industri. Nah, jadi aktivitas industri ini salah satu aktivitas ekonomi yang paling bisa mempercepat ya atau berkembang lebih pesat, mengembangkan wilayah supaya bisa lebih cepat lagi, lebih pesat lagi. Jadi semakin banyak aktivitas industrinya, otomatis perkembangan wilayah juga semakin cepat atau semakin pesat. Nah,
karena dia menyerap banyak tenaga kerja, dia juga menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, nah sehingga lebih cepat berkembang wilayahnya. Kemudian yang terakhir, ada fasilitas penunjang. Nah, jadi wilayah yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas seperti air, listrik, jalan, dan fasilitas yang lain itu pasti akan lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah yang masih kurang memadai dari segi fasilitasnya. Nah, kira-kira apa nih? Kenapa topografi yang datar bisa lebih cepat berkembang? Nah, di situ udah ada salah satu faktornya ya, si topografi. Jadi kenapa dia lebih cepat berkembang dibandingkan yang topografinya kasar atau yang berupa pegunungan. Nah, oke. Jadi itu ya untuk pembahasan kisi-kisi atau clue Pantar Mandiri yang ke-9 untuk mata pelajaran geografi. Jadi harapan kakak dengan adanya clue atau kisi-kisi Pantar Mandiri ini, kalian bisa mengerjakan Pantar Mandirinya dan mengikuti tryout dari Rumah Belajar Offline. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pembahasan clue atau kisi-kisi Pantar Mandiri yang ke-9 untuk mata pelajaran geografi dari kakak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.